Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Kadi Fano Irianto dari kelas 1 KA6 dengan NPM 1012175. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan evolusi tentang hardware dan software. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang software, evolusi software. Evolusi software itu dibagi dengan 4 era, yaitu era pemula, lalu era stabil, era mikro, dan era modern. Lalu pada era pemula itu ialah awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Lalu contoh dalam era pemula itu adalah satu batch orientation, yaitu ialah suatu orientasi di mana proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu. Lalu yang kedua ialah limited distribution, yaitu ialah suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Lalu yang ketiga ada customer software. Ini ialah software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan customer pada saat waktu tertentu. Yang kedua adalah era stabil. Di era stabil ini, komputer tidak hanya digunakan untuk urusan penelitian atau akademik, tetapi digunakan juga untuk urusan perusahaan atau industri. Di contoh yang pertama untuk di era stabil ialah multi-user. Multi-user adalah suatu sistem di mana suatu komputer dapat digunakan oleh beberapa user. Lalu, yang kedua ialah real time. Real time ialah suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber dan dapat menghasilkan output dalam milisecond. Lalu, yang ketiga ialah database. Database sendiri adalah suatu penyimpanan data secara online yang menyebabkan munculnya generasi pertama di DNS atau yang biasa disebut database management system. Yang ketiga ialah era mikro. Di era mikro merupakan perkembangan perangkat lunak yang selanjutnya. Di perangkat lunak sendiri pada era mikro dapat dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang merupakan bertugas menangani internal seperti Android, Apple, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Di perangkat lunak aplikasi merupakan yang digunakan secara langsung oleh penggunanya, seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu di era mikro sendiri ada suatu sistem, contohnya ada distributed system. Distributed system sendiri ialah suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau komputer. Untuk yang keempat ialah era modern. Di era modern sendiri ini ialah di saat waktunya perangkat lunak sudah semakin canggih dan banyak perangkat lunak yang sudah dimodifikasi menjadi lebih modern. Contoh dari era modern yang pertama ialah expert system. Expert system sendiri ialah suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua ialah AI mesin. AI mesin sendiri ialah suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya seperti robot. Lalu untuk yang ketiga ialah ada paralel arsitektur. Paralel arsitektur sendiri ialah arsitektur komputer yang memungkinkan proses berjalan paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Dan untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi hardware. Untuk evolusi hardware terdapat 4 generasi. Yang pertama ialah generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Di generasi pertama ini, komputer masih menggunakan ruang tabung atau dinamakan vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan gaya panasnya. Komputer generasi pertama biasanya dibuat masih sangat sederhana dan belum terlalu kompleks. Lalu, adapun ciri-ciri dari generasi komputer pertama, yaitu adalah ukuran fisiknya yang besar, lalu kecepatan proses yang lambat, cepat panas, dan membutuhkan listrik yang besar. Lalu untuk contoh hardware pada generasi pertama ada contoh dari Mark I, Mark II, IBM 702, IBM 704, dan IBM 709. Itu semua dapat dibuat oleh IBM atau biasanya International Business Machine. Lalu untuk contoh yang kedua ada Univac 2. Itu dibuat oleh Mary Grant.
Lalu untuk yang selanjutnya merupakan generasi kedua, yaitu ada pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer pada generasi kedua merupakan pengembangan dari generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan lebih hemat listrik. Lalu ciri-ciri dari generasi kedua ada sebagai berikut. Komputer telah menggunakan translator. Lalu ada yang komputer fisiknya lebih kecil. Lalu yang ketiga ada kecepatan prosesnya lebih cepat dari komputer generasi pertama. Lalu yang keempat ada tidak cepat panas. Lalu yang kelima ada membutuhkan listrik lebih sedikit dari komputer generasi pertama. Lalu contoh generasi kedua ada IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, dan IBM 1600. Itu semua dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Lalu yang kedua ada Honeywell 400. Itu Honeywell 800. Itu dibuat oleh Honeywell. Lalu yang ketiga ada Burroughs 200. Komputer Burroughs 200 dibuat oleh Burroughs. Yang ketiga ada dari komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga merupakan penggabungan dari beberapa komponen yang ditempatkan pada satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan dari komputer generasi sebelumnya. Lalu, ciri-ciri dari komputer generasi ketiga yang pertama ialah adanya IC atau Integrated Circuit atau yang disebut chip dalam bentuk Hybrid Integrated Circuit atau Solid Logic, yaitu translator dan dioda diletakkan secara terpisah atau dalam kotak. Yang kedua, ada kecepatan prosesnya lebih cepat dari komputer generasi sebelumnya. Yang ketiga, ada membutuhkan listrik lebih hemat. Yang keempat, memorinya dapat digunakan lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Lalu, contoh dari komputer generasi ketiga, yang pertama ada GE600, GE235 yang dibuat oleh General Electric. Lalu ada Burroughs 5700, Burroughs 6700, Burroughs 7700 yang dibuat oleh Burroughs itu sendiri. Yang ketiga ada Univac 1108, lalu ada Univac 9000 yang dibuat oleh Sperry. Untuk komputer generasi keempat ada pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi sebelumnya. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Yang dalam pada generasi ketiga, IC belum dapat digabungkan atau dipadatkan. Lalu, ciri-ciri dari komputer generasi keempat yang pertama ialah telah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dapat dipadatkan dalam satu buah chip. Lalu yang kedua ada LSI, yaitu dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. Yang ketiga ada chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian menjadi lebih terpadu. Lalu, contoh dari komputer generasi keempat yang pertama ialah adanya IBM 370 yang dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Lalu ada Apple II yang dibuat oleh Apple. Sekian dari pembahasan saya. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.